Hey my guy, oke kita lanjut sekarang ya. Kemarin udah bahas mengenai COVID requirement, yang berikutnya adalah hold mail namanya. Sekarang kita lihat ke screen saya ini. Jadi United States Postal Services itu punya fasilitas namanya hold mail. So singkatnya, selama kita away, kita pergi, kita set tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu surat-surat kita ataupun paket, semua paket yang dikirim lewat postalnya Amerika itu di hold dulu sama mereka di kantor pos. Jadi kita kasih tahu pada hari terakhir misalnya nih ya, hari di mana dia deliver itu saya bilang, oke, post office akan kirim accumulated emailnya. Nah ini fasilitas yang disediakan di sini enak. Kita nggak mau surat itu dikirim, ditumpuk, taruh di depan kotak pos. Kadang-kadang tuh suka ada nih, anak-anak muda biasanya ya, teenager tuh iseng aja, namanya juga anak muda, iseng kan. Dia buka kotak pos orang gitu loh. Nggak ngapa-ngapain, ntar ditutup lagi. Atau ntar dia main ambil aja, dia lempar gitu. Nggak ada intensi apa-apa, iseng aja gitu. Atau ada yang namanya maling surat. Kalau kemarin Anda lihat video saya ada maling paket ya, ada maling surat. Jujur aja saya masih belum nangkep apa fungsi keuntungan yang dia dapat dari maling surat itu. Karena kalau misalnya isinya itu adalah cek untuk saya, itu ada nama saya, dia nggak bisa uangin. Tapi kalau misalnya yang dikirim ya gift card, ya itu mungkin bisa karena nggak ada namanya kan. Jadi kayaknya mereka ngincer tuh yang begitu-begitu. Di sini ada kayak begitu maling surat. Makanya kotak pos di sini tuh ada yang suka bisa dikunci. Kebetulan saya punya nggak bisa dikunci karena pemilik sebelumnya ganti yang model fancy-fancy, nggak bisa dipapain. Ya udah kita diamin aja. Oke, itu yang pertama, hold mail. Yang kedua adalah parkir. Nah, jadi di Amerika ini orang tuh sering sekali kalau ke airport itu bawa mobil sendiri karena apa? Lebih convenient. Kalau dulu kan taksi ya, sekarang kan Uber. Ya Uber sih kebanyakan. Kalau orang mau naik bis juga bisa ke airport, cuma lebih muter-muter lagi rutenya kan, repot. Dari sini ke stasiun bisnya gimana? Jadi orang bawa mobil dan kita parkir. Nah pilihannya ada dua, di airport atau yang namanya off airport parking. Nah, parkir di DIA, itu dia ini maksudnya Denver International Airport, itu kenapa mahal? Jadi in general airport tuh mahal. Jadi Denver Airport tuh termasuk yang parkirnya mahal ya. Jadi kita lihat di sini yang dibilang airports are by nature expensive. One of the biggest expense is real estate ya, untuk tanahnya gitu loh. Dan dia itu banyak sekali dead space di airport. Ya mesti diakui, runway panjang begitu kan. Itu kan ya memang untuk landasan pesawat. Pesawat mendarat, pesawat take off, pesawat taksi kan bayar kan. Tapi maksudnya itu kan bukan something yang bisa mereka generate revenue every second gitu loh. Terus jalanan untuk mendukung operasional airport, ya truk-truk kecilnya, pokoknya segala macam lah. Jadi intinya adalah airport itu mahal, operation cost-nya tinggi, dan salah satu cara mereka mendapatkan profit ya hajar di parkir. Dan concession, toko. Pernah sadar nggak kita ke airport beli makanan yang saya McD airport lebih mahal dari McD di luar. Karena apa? Ada tax-nya lah, karena lebih mahal, in general lebih mahal. Terus di sana ada sampel juga, London Heathrow di Inggris, itu dia revenue dari parkir aja 2018 itu 126 juta pound sterling. Terus yang kedua kompetisi, of course. Kompetisi maksudnya yang monopoli. Biasanya parkir di airport itu yang monopoli satu. Jadi ibaratnya mereka mau pasang harga berapa ya terserah. Kalau di sini 28, imagine di state yang padat sekali. Yang di East. Again, saya selalu ambil contoh New York. New York itu ada airport namanya LaGuardia. Itu udah nggak ada room for expansion anymore. Mau diapain udah nggak bisa segitu aja. Setiap hari macet, setiap hari stuck, semuanya serba sempit. Dan kebayang parkir di sana berapa? Saya nggak pernah parkir di sana, imagine 2 kali lipat. Oke. Terus ya maintenance cost-nya otomatis tinggi. Yang berikutnya distance from terminal. Ini adalah level of convenience, kenyamanan. Semakin dekat Anda dengan terminal, semakin nyaman kita sebagai penumpang. Jalannya semakin cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk ke airport juga nggak perlu 1-2 jam lebih awal istilahnya. Jadi semua balik ke level kenyamanan. Otomatis parkir di gedung airport lebih mahal. Nah, terus kalau kita lihat nih ya, ini websitenya Denver Airport. Kode ininya DEN kalau kode di tag tiket, tapi orang suka bilangnya DIA, Denver International Airport. Dan ini signaturenya nih, yang putih-putih ini, modelnya memang begitu antik. Terus kalau kita lihat nih ya, garage parking $28 per day. Imagine kalau kita pergi 10 hari, $250 udah berapa juta itu parkir doang. Tapi ini deket, jalan tuh 5-10 menit. Airport sini bagi dua, ada East, ada West. Terus ada ekonomi. Ekonomi itu 17.
Terus daily rate-nya itu akan drop ke 15 setelah hari ketiga. Jadi kalau Anda long term, hari ketiga dia turun ke 15. Otomatis lah, harga nggak bisa nipu. Beda $11 per malam. Level of convenience-nya berbeda pasti. Ekonomi ini lebih jauh dikit. Makanya dia ada gambar bis, ada shuttle-nya. Jalan juga sekitar lem sampai 10. Tapi kalau ada salju, ada hujan, kena dulu, ntar baru masuk ke building lagi. Kalau ini benar-benar fully covered. Dan dia udah ada pilihan yang shuttle, yang jauhan benar-benar harus pakai shuttle. Tapi sekarang kondisinya close. Terus ada lagi yang short term, Anda lihat tuh. Yang short term $144 per day. Jalannya guaranteed cuma 5 menit. Gitu. Bayangin coba. 144 per hari gitu. Jadi untuk orang yang, I don't know, mungkin kalau CEO ya, pergi cuma meeting semalam, besoknya bayar segini sih nggak ada masalah buat dia sih. Cas ke perusahaan juga. Oke. Terus ada lagi nih. Nah ini agak jauh, tapi ini punyanya airport. Harganya $6 per day. Ya. Now, yang saya mau parkir, saya juga akan bawa mobil, itu namanya Park DIA. Jadi kalau lihat dari peta ini adanya jaraknya 2,7 miles atau 6 menit naik mobil ke airport. Jadi ini adalah off airport parking. 6 menit not too bad ya. Jadi buat saya bayar 28 nggak worth it. Kebetulan Park DIA ini waktu itu pas ada promo 50%, udah saya hajar. Jadi kita booking sama, saya juga kumpulin poin di sini kan. Setelah sekian banyak parkir, kita bisa parkir gratis lagi. Buat saya 6 menit, that's fine. Nggak terlalu banyak makan waktu. Ya tentu, nunggu shuttle-nya parkir, ya tambah lagi lah. 10 menit, 15 menit, which is fine. Masih acceptable. Oke. Nah, kalau Anda lihat peta di sini, jadi si Park DIA ini diambil tahun berapa nih, saya nggak tahu nih. Udah lama lah. Ini masih tanah kosong. Jadi orang ini lihat ada opportunity dekat ke airport, dia bisa beli tanah ini atau dia sewa atau kerjasama, kita nggak tahu. Pokoknya dia mau dijadiin parkir. Nah, modelnya sekarang kayak gini. Yang Anda lihat, ya cuma ini gedung kan, administrasi. Nah, yang di kanan ini itu namanya covered parking. Jadi mobil-mobil yang mau fully covered, atasnya ada tutupnya. Kapasitasnya nggak banyak. Kalau kita lihat di layar berikutnya, inilah the real kambing class parking. 95% mungkin orang parkirnya di sini, including me. No exception. Karena apa? Lebih murah ke satu. Terus yang kedua, kalau Anda lihat video saya yang showroom di Amerika ya, mobil baru yang masih nol aja dijembreng di luar, apalagi mobil yang udah dipakai gitu kan. No problem at all. Saya mau kena hujan, kayak mau kena apa, kayak tinggal dicuci aja gitu loh. Dari sini bisa lihat. Ini mungkin 10.000 mobil lebih sih. Bisa jadi 20.000 mobil. Jadi ini bisnis sebenarnya, pinter. Dan karena memang nature-nya orang sini tuh banyak sekali yang nyetir ke airport, jadi lapangan bisnis gitu. Ada opportunity di sini ya, dia bikin parking kayak gini. Yang kayak gini tuh nggak ada di seluruh state. Jadi state yang lahannya masih besar-besar tuh ada. State-state yang padat. Jadi ibarat aja Jakarta dah, Cengkareng dah, udah begitu padat dibikin kayak gini udah mungkin nggak bisa. Jadi mungkin ada parking area sedikit yang nampungin nggak bisa terlalu banyak. Jadi saya cukup beruntung tinggal di state yang lahannya masih luas, jadi enak, kita banyak pilihan. Oke. Nah, ini actual yang saya bayar $49.28 karena saya bilang tadi 50%. So no matter what, tetap jatuhnya jauh lebih murah daripada saya parkir di dekat airport. Nah, itu parking. Oke, berikutnya tiket pesawat. Nggak ada beda, Indonesia juga sama, sekarang booking online juga udah umum ya. Baik itu lewat airlines-nya langsung, ataupun lewat travel agent kayak Traveloka dan travel-travel yang lainnya, yang masih ada fisik building-nya kayak Antatur, Viator, dan segala macam. Nah, yang membedakan satu di sini. Di sini tuh sangat fleksibel, nanti saya jelasin bagaimana fleksibelnya. Oke. Nah, ini flight saya terbang dari Denver ke Kona, namanya, itu ada di Big Island atau Island of Hawaii, Kona Airport, kodenya KOA. Kebetulan flight saya itu adalah lewat Los Angeles. Jadi saya harus change plane, layover tuh sekitar 1 jam 20 menit. Not too bad lah, jalan-jalan. Udah lama juga saya nggak ke LA, walaupun cuma di airportnya. Gede airportnya ini. Karena internasional kan, dibagi dua. Domestic terminal tuh jauh, jalannya jauh. Nah, dari LA baru saya terbang ke si Konanya. Denver sama Kona selisih 4 jam. Jadi walaupun jamnya kelihatan deket, tapi total trip saya tuh 9 jam 15 menit. Oke. Nah, next. Kalian lihat mana sini? Saya bayarnya tuh pakai poin. 45.494. Emang apa kelebihannya poin gitu ya? So, again, no difference. Di Indonesia, saya nggak tahu ya. Lion Air mungkin nggak ada. Yang Citylink juga nggak ada program poin. Tapi kalau Anda naik Garuda kan ada tuh frequent flyer kan.
Terbang kemana, ngumpulin poin kan. It is no different. Saya melakukan hal yang sama di sini sebenarnya. Tapi yang beda itu cara ngumpulinnya. Tetap saya bisa akumulasi poin dari saya travel. Dari mana saya dapat segini banyak kan? Saya tuh bidang pekerjaannya itu ada konsultan. Jadi di sini karena ya negara besar ya, customer saya tuh di mana-mana. Jadi dulu tuh hampir setiap minggu saya tuh travel. Di sini travel Senin, pulang paling telat Jumat, weekend spend time with keluarga, Seninnya berangkat lagi. Terus begitu loh. Jadi kalau mau dibilang jet set kayaknya keren banget ya pergi kerja naik pesawat. It is. Kelihatannya keren gitu. Tetap aja kuli. Tetap aja kuli keyboard. Tetap aja makan gaji saya. So, jadi yang mau saya cerita di sini adalah poin itu saya dapetin dari sana, which is true. Tapi nggak banyak. Saya nggak bisa ngumpulin banyak dari sana. Biar kata tiap minggu travel, kan kadang-kadang level kelas pesawat yang kita booking yang murah kan dapat milesnya juga nggak banyak kan. Kadang 50%-nya, walaupun 100% juga jaraknya nggak jauh, poinnya kecil kan. Nah, nanti kita bahas ke sana. Ini saya mau kasih lihat. Untuk trip dari Denver ke Kona, one way dulu kita bicara ya. Saya cuma bayar 11,20, which is $5.60 per orang. Jadi dollar amount yang saya bayar itu hanya $5.60, sisanya saya pakai poin. Kok cuma 2? Ini untuk saya dan anak saya. Ini kalau Anda lihat di screen ini adalah bookingan untuk istri saya. Saya sengaja kotakin merah companion, artinya apa? Southwest, ini adalah pesawat yang saya pakai untuk terbang ya. Jadi kalau Anda lihat sini, Southwest nih ya. Itu adalah perusahaan penerbangan Amerika yang banyakkan domestik. Tapi dia pergi juga ke Meksiko, dia pergi juga ke Kanada, tapi majority flightnya dia domestik. So, nyimpang dikit tentang Southwest. Southwest ini airline di Amerika yang pesawatnya semua mereknya Boeing. Dia nggak mau pakai Airbus. Nasionalismenya tinggi. Selain itu, dia lihat dari sisi ekonomi. Karena apa? Semua pilot artinya trainingnya sama. Kalau pilot A ini ada strike atau sakit atau apa, dia siap. Pilot-pilot yang standby semua bisa nerbangin pesawat yang sama. Dulu, 2 tahun lalu, kalau Anda lupa, saya ingetin lagi, ada kasus Boeing 737 MAX 8. Indonesia jatuh yang pertama, yang kedua Ethiopia kan. Amerika paling akhir loh. Negara semua udah grounded baru Amerika. Sebelum Amerika grounded, setelah kasus Ethiopia, every single week saya terbang naik Southwest pesawat 737 MAX 8. Cedak, jeduk, mau bagaimana lagi? Pilihannya, ya pilihan sih banyak sebenarnya, tapi reservasi saya kebanyakan Southwest semua. Dan mereka pakainya itu semua. Jadi, ya untung sekarang 737 MAX 8 udah airborne lagi semua ya. Jadi katanya software udah di-update. Moga-moga semua nggak ada masalah. Sampai today kita nggak dengar masalah. Jadi hopefully everything is okay. Nyimpang dikit mengenai Southwest ya. Jadi kita balik lagi ke companion. Nah, Southwest ini itu adalah airline yang punya program namanya Companion Pass. Apa itu? Itu Companion Pass benefit yang allows you to choose one person to fly with you free of airline charges every time you purchase or redeem points. Artinya, kalau saya beli tiket, saya bisa bawa satu orang gratis kemanapun saya pergi tujuan yang sama. Jadi dia hanya bayar taxnya, dalam hal ini $5.60. Baik saya beli maupun saya redeem point. Jadi kasusnya tadi saya redeem kan, 22.000 kan. Anak saya, bukan anak saya, istri saya, nggak bayar. Dia cuma bayar $5.60. Misalnya saya terbang nih, kita ambil yang paling jauh lah ya. Misalnya dari California sampai New York, itu ujung ke ujung kan. Dari West Coast ke East Coast. Saya bayar tiket $700. Istri saya nggak bayar. Dia cuma bayar $5.60. Itulah kelebihannya Southwest. Oke. Nah, dari mana saya dapat poin? Ini yang saya mau cerita. Tadi saya udah jelaskan lagi, poin dari travel ada cuma nggak banyak. Banyaknya dari mana? Program kartu kredit. Di Indonesia, kartu kredit itu programnya yang saya tahu ya, at least 2018 itu makan biasanya. BCA, HSBC, buy one get one, 50% off, macam-macam lah. Terus ada lagi program yang cashback. Di sini juga ada kayak begitu. Tapi yang umum, orang tuh biasanya nyecernya kayak begini. Dapetin poin untuk travel. Jadi ini pemain besar di sini ya, itu Chase kalau Anda lihat logonya. Kayaknya di Indonesia nggak ada ya Chase Bank ya. Jadi itu JP Morgan Chase, itu bank besar di sini. Dia tuh yang paling banyak bikin kartu kredit dengan program-program travel ini. Nah, dia ada promo. Ini yang terakhir, tapi udah banyak. Kita main gini udah lama. Dia bilang, Anda akan dapat 100.000 poin setelah belanja $4.000 di kartu ini. Oke, first, 100.000 poin gede nggak? Itu gede. Jadi, lihat aja tadi ya.
Kalau tadi saya terbang dari sini sampai Hawaii yang begitu jauh, total 9 jam tuh butuh 22.000. Jadi untuk 100.000 tuh bayangin berapa banyak itu ngumpulinnya. Terus yang kedua, itu ekuivalen dengan kira-kira $1.250. Nah, poinnya ini kita bisa transfer ke United, ke Singapore Airlines atau grupnya apa namanya Star Alliance, kan ada beberapa perusahaan kan, Star Alliance, Lufthansa masuk sana juga, United masuk sana, atau ke poinnya hotel. Jadi macam-macam programnya. Ini cuma saya ambil sampel aja. Nah, yang orang mungkin nanya, gile my guy, 4.000 tuh kan gede, memang gede, saya nggak bilang kecil. Jadi dalam 3 bulan kalau kita nggak bisa spend 4.000, lebih baik jangan apply. Berarti boros dong, borju istilahnya gitu ya. So it kills the purpose kalau kita sengaja beli sesuatu yang kita mungkin nggak pakai untuk ngejar 4.000-nya. Jadi kebanyakan orang-orang yang bikin ini nih, ya dipakai lah ini otaknya istilahnya ya. Jadi ya kita juga nggak bodoh gitu loh. Kita pakainya apa? When we have big expense atau when we have big expenses. Contohnya apa? Bayar asuransi rumah. Sini asuransi rumah nggak murah. Harga rumahnya udah tahu berapa, ada di video saya pernah jelasin, asuransinya nggak murah juga. Asuransi tuh ya 4.000 satu kali sentil udah dapat. Jadi tergantung daerah di mana, ntar ada yang $2.000, ada yang $3.000. Jadi kita apply-nya pada saat di mana kita ada big expenses. Atau misalnya untuk bayar property tax. Property tax di sini mahal. Jadi buat yang tinggal di Indonesia merasa PBB mahal, nanti saya akan bikin video khusus mengenai property tax di sini. Anda akan kaget. Tapi bedanya di sini fasilitasnya. Itu aja bedanya. Oke, again, mungkin ada orang yang apply beli yang enggak. Aduh, nggak sampai 4.000, panik dia kan. Dia beli laptop lah, ntar dia beli apa lah yang nggak guna. Nggak masalah, tapi maksudnya it kills the purpose gitu. Why would you do that untuk mendapatkan 100.000? Lebih baik ya bayar tiketnya langsung. Oke, nah ini saya mainin udah lama, jadi bukan hanya untuk yang tipe kartu ini aja. Ntar American Express juga ada kerjasama dengan grupnya Marriott. Jadi setelah belanja sekian dapetin poinnya Marriott. Poin Marriott saya tuh udah paling top di atas. Jadi banyak sekali benefit ekstra yang saya dapat. Selain karena saya sering travel tiap minggu, bisnis trip, saya bisa attach saya punya membership untuk dapetin nights-nya, untuk dapetin poinnya, saya kumpulin lewat begini-begini juga. Jadi ini salah satu keunikan dan kelebihan yang didapat di sini. Lalu pertanyaannya, ada nggak orang yang pakai atau ada nggak orang yang nggak mau atau ada nggak orang yang tahu? Ya ada aja pasti ya. Nanti kita lanjut ke sana. Oke, sekarang balik lagi ke Southwest. Kalau saya harus bayar, Anda lihat tuh, $272.80 per orang. Ini sementara saya bayar $5.60. Tentu dengan poin yang harus ada expense-nya di belakang yang udah dijelasin. Oke. Now, rental car. Oke, sebelum ke rental car gini. Yang saya tadi bicara yang soal 100.000 itu ya, kartu kredit. Jadi orang tuh sebenarnya beberapa tipe. Ada orang yang memang nggak tahu sama sekali. Kalau dia mau vacation, dia tahu memang dia harus habis $3.000-4.000, dia punya uang, ya dia pergi, dia bayar full. Atau ada orang lihat dihitung itu, wah gila kemahalan, dah nggak jadi deh. Akhirnya nggak pergi kemana-mana. Atau ada orang yang memang tahu program ini, tapi nggak mau ribet. Dia punya uang, perkara pas-pasan atau enggak. Pokoknya ya dia bilang, I'm ready to spend that kind of money. Udah, bayar gitu. Ada juga orang kayak gitu. Jadi istilahnya nggak mau ribet, nggak mau repot gitu loh. Kalau saya tipe orang yang ketiga, kita repot sedikit, tapi kita dapetin manfaat dari sini. Ini legal, bukan ilegal. Ada aturan mainnya, jadi nggak bisa kita bolak-balik terus apply kartu kredit. Semua ada aturannya. Yang kalau saya jelasin satu video sendiri ya. Tapi intinya kita ikutin aturan main kartu kredit, kita ikutin aturan aplikasinya, dan kalau kita qualify kita akan mendapatkan benefit itu. Poin yang Anda dapetin tuh nggak harus dipakai sekarang, bisa di-keep untuk tahun depan. Kayak saya udah trip dua trip terakhir saya balik ke Indonesia, itu at least satu orang tuh nggak bayar sama sekali. Gratis dari poin-poin kayak begini. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah rental car. Kalau tadi pertama orang bawa mobil untuk parkir, yang berikutnya rental car. Amerika ini, saya tuh kaget loh. Sebelum kesini, saya tuh banyak sekali bisnis trip ke Australia. Saya lihat memang di sana rental car juga banyak, gede kelihatannya, ternyata kalah. Amerika ini mungkin nomor 1 di dunia. Jadi perusahaan rental car di sini tuh gedenya bukan main. Armadanya tuh nggak main-main. Dan perusahaannya besar-besar. Mereka tuh kepukul pada saat pandemi kemarin, karena kan stop kan semua kan, dan boleh dibilang mungkin 80% mereka punya customers tuh business customers yang, again saya cerita tadi, kita travel tiap minggu.
Jadi setiap orang dapat mobil, kadang-kadang ada yang join, tapi ya maksudnya populasinya kan besar di sini, banyak gitu kan. Jadi mereka habis gitu loh. Akhirnya apa? Mobilnya dijual-jualin untuk nutupin cost perusahaan kan, operation perusahaan. Sekarang udah mulai pick up lagi. Ada lihat video saya yang mengenai masker. Amerika ini udah kayak nggak ada orang travel semua. Sebelum sekarang berapa bulan kemarin udah sama, orang udah gila-gilaan dalam tanda kutip gitu kan. Party segala macem walaupun case masih tinggi. Apalagi sekarang yang case-nya boleh bilang stagnan ya. Walaupun udah mulai pick up lagi nih saya lihat nih. Jadi ini relevansi dengan rental car. Ini saya sewa pertama itu pakai company namanya Thrifty ya. Kalau Anda lihat nih, yang saya sewa itu kelas mobilnya Nissan Versa. Kayaknya Indonesia nggak ada ini segede ini loh, Honda Jazz. Harganya dong lihat, $526. Mahal ini. Dulu sebelum pandemi harga segini saya bisa dapat mobil yang 7 seater. Yang gede. Lebih enak kan, lebih nyaman kan. Ini mobil kecil. Karena apa? Demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Karena perusahaan-perusahaan rental tuh nggak siap. Tahu-tahu masif orang semua liburan, stok mobilnya nggak ada. Dan mereka juga sekarang lebih hati-hati, istilahnya nggak gegabah ya. Begitu ini pick up langsung beli mobil lagi. Bahaya. Karena future nggak ada yang bisa predik gitu loh. Jadi sekarang low inventory, demand-nya tinggi. Makanya sewa jadi gini mahal. Nggak ada choice, karena saya pas ke Big Island kalau nggak ada mobil, repot juga. Oke, nah itu saya booking 526. Lalu, saya cek. Oh, ternyata ada perusahaan lain namanya Dolar. Ini grupnya Hertz juga. Harganya 426. Beda cepet kan? Yang itu cancel. Enaknya di sini gitu. Anda booking pesawat hari ini $200. Pagi ya, sorenya jadi 150, Anda bisa rebook lagi, 50-nya balik. Udah jadi 150, besok turun lagi jadi 120, rebook lagi. Sampai kapan my guy? Boleh bilang unlimited, selama Anda belum terbang, Anda bisa keep doing that. Rebook untuk dapat poin atau tarif yang lebih murah. Itulah fleksibilitas yang kita dapat di sini. Menurut saya itu keunggulan. I don't know di Indonesia gimana. Kayaknya sekali udah beli ya udah mati aja, udah mati gitu, maksudnya udah lock in gitu kan. Kalau sini enggak. Apalagi sejak pandemi nggak ada yang namanya change fee. Jadi airline yang dulunya minta change fee setiap kali Anda rubah kena change fee, sekarang dihapus semua. Jadi bener-bener kita tuh dimanja di sini. Jadi asal rajin, keep checking, itu bisa terus book. Ntar yang tadinya harga segini, tentu udah berangkat tinggal segini gitu. Ya nggak selalu, karena harga kan naik turun ya. Kita juga nggak tahu bagaimana mereka calculate the system, makanya sering-sering cek. Kebetulan saya dapat perusahaan yang lain. Mobilnya apa? Nggak tahu, manajer spesial. Kayak beli kucing dalam karung, bisa jadi sekelasnya Versa juga, atau saya bisa jadi dapat mobil van. Enak kan? Walaupun cuma bertiga tapi lebar kan? We never know. Jadi tergantung availability pada saat itu. Oke? Terus di sini ini saya cuma mau kasih lihat juga besarnya rental car di Amerika ya. Ini contoh Kona Airport di mana yang akan saya pergi. Kalau Anda lihat nih ya, lingkungannya itu mirip-mirip Bali nggak ya? Mirip-mirip sih menurut saya sini. Jadi rental car-nya tuh ya di luar, gedungnya nggak tinggi, ya nggak terlalu besar lah parkirannya ya. Jadi ini banyak company ngumpul. Nah, dari sini Anda bisa lihat nih. Ini adalah rental car yang di Seattle Tacoma Airport di Washington, kiri atas. Kalau Anda lihat nih, pas masuk area airport, tuh rental car return. Ini di gedung parkir loh nih. Nih. Jadi dikumpulin semua perusahaan rental di sini. Kalau satu perusahaan rental ada 1.000 mobil aja ya. Berarti kapasitinya ini 10.000, saya yakin lebih sih. Dan believe it or not, saya sering terbang nyampenya malam, sore. Mau seberapa gede gedung parkirnya, kalau kita bisa hitung aja di luar kepala tuh ada 10.000, 20.000 mobil. By almost close of the day, like night, mereka 24 jam operationnya. Kosong lapangan parkirnya. Artinya apa? Mobilnya keluar semua gitu loh. Jadi ini kita bisa lihat, kita bisa imagine how big it is. Like rental car business in United States. Oke. Nah, ini di Seattle Tacoma itu mereka punya gedung sendiri khusus untuk rental car. Kalau Anda lihat nih semua merek ada, modelnya kayak apa? Counter check-in airport kan? This is only rental car. Oke. So, abis ini kita lanjut ke hotel. Oke, sekarang hotel ya. Ini hotel pertama yang di Big Island. Kalau Anda lihat di sini, saya bayar hanya $75.88, tapi dengan 120.000 poin. Ini kalau kita booking manual nih ya, saya coba kan courtyard,
king Kamehameha, guest room, one king, one sofa bed, balcony. Guest room, one king, sofa bed, balcony. So, ini tanggal sampai random. Lihat rinciannya, $1.904. 2014 setengah. Wow, gila bener, hampir 30 juta. Nah, sekarang hotel kedua di Honolulu. Saya tinggal di Sheraton. Sheraton juga diambil sama Marriott belakangan ini. So, kalau kita lihat di sini nih, Tower Luxury ya, saya hanya bayar 333,39. Tentu dengan menggunakan 160.000 poin. Nah, di sini dia bilang, you have been upgraded, your suite night award request has been confirmed. Jadi karena status saya request untuk bookingan original tuh yang room biasa, lalu di-upgrade ke yang ruangannya lebih besar nih. Kalau lihat ini kan kayaknya asik nih ya. Terus ocean view dan ada towernya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya harus bayar ya, tower, larger guest room, one king, ocean view, 3.210. Peninglah kepala. It is not something I will pay. Lihat, tax-nya aja $982. Again, the benefit of using points. Oke, last not least, yang terakhir penerbangan balik dari Hawaii ke Denver. Nih, di sini kita lihat saya naik United Airlines. Berangkatnya dari Honolulu, terus dia harus berhenti di Kahului namanya. Itu di Maui, 832. Dan nggak sampai sejam lah ya, baru terbang direct ke Denver. Jadi yang flight pertama itu operatednya by Hawaiian Airlines, yang kedua United-nya. So ini travelernya kita langsung bertiga, jadi nggak seperti Southwest yang ada companion pass, langsung 3 penumpang. Here we go. Berapa yang saya bayar? $16.80 dengan 74.000 miles. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau saya harus bayar nih ya, ini per orang 709. Kali 3 berapa? 2.100 kira-kira ya. So, all in all, dari sini kita udah bisa lihat ya. Jadi, keuntungannya kalau memang kita tahu caranya gimana mau liburan, tapi nggak keluar uang banyak gitu. Nah, ini kan di luar expenses lain ya, seperti misalnya makan, otomatis lah itu kan mau bayar pakai poin, nggak pakai poin, tetap harus ada expense-nya kan. Jadi, di sini saya keluarin worksheet-nya seperti biasa. Nah, sekarang ada compare sendiri. Yang kiri ini adalah saya punya trip. Yang kanan itu adalah full payment. So, parking sama, airfare yang kiri untuk 2 orang pertama saya $11.20, orang ketiga $5.60. Kalau saya bayar full 818. Lalu rental car sama kan kiri kanan. Hotel pertama saya cuma bayar 75, ini 1.900. Hotel kedua 300-an, 3.200. Pesawat 1680, ini 2.200. Jadi not even $1,000 untuk liburan saya. Dari total kalau saya harus bayar 8.537. Amazing number. So, jadi saya hanya istilahnya bayar 10%-nya. Saving saya adalah 89,23%. Orang biasanya ya kalau kepepet, kayak misalnya apa ya, orang lagi dikejar macan nih, lari bisa lebih kencang. Nah, ini sama. Saya ini bukan miliuner, jadi orang biasa aja gitu, tapi mau menikmati liburan gitu kan, otaknya dipakai jadinya, kita muter gitu loh. Gimana caranya kita bisa liburan tanpa ngeluarin uang banyak-banyak? Inilah buktinya. Oke, so sekali lagi my guy, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di Hawaii. Mahalo.